bersama-sama memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat melalui doa syafaat kami. Percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Singkapkan mata hati kami untuk melihat keajaiban kebenaran firman Tuhan, dan tolong kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemuritan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pemuritan kita pada malam hari ini mengenai pemulihan jiwa yang terluka ya. Ya, kita masih terus belajar tentang kebenaran ini. Nah, saudara, kemarin kita sudah belajar mengenali tanda-tanda jiwa kita yang membutuhkan pemulihan. Nah, kita belajar ketika kita mendapatkan situasi yang tidak mengenakan, dan itu bisa datang karena orang, itu bisa datang karena barang, itu juga bisa datang karena memang situasi itu sendiri. Tapi itu merupakan pemicu yang memunculkan sesuatu yang salah di dalam jiwa kita, dan akhirnya kita bisa bereaksi, ya, bukan berespon. Nah, kita sudah belajar apa bedanya bereaksi, apa bedanya berespon. Nah, ada apa bedanya berespon biasa dengan berespon benar. Nah, bereaksi kita sudah belajar itu dikendalikan oleh emosi kita, oleh perasaan kita kalau kita bereaksi. Jadi ketika kita menghadapi pemicu barang, orang, situasi, kita bisa bereaksi negatif karena dikendalikan oleh perasaan kita. Tapi kalau kita memakai logika kita, maka kita akan berespon. Nah, logika kita itu kita mempertimbangkan untung ruginya. Kita mempertimbangkan ke depan karena kita memakai logika kita. Nah, biasanya respon ini hasilnya lebih positif. Tapi yang Tuhan mau kita bukan hanya sekedar berespon biasa, tapi berespon benar. Nah, apa bedanya respon biasa dengan respon benar? Respon biasa itu kita dikendalikan oleh logika kita. Keputusan yang kita ambil itu berdasarkan perhitungan yang matang. Itu respon biasa. Tapi kalau respon benar, keputusan yang kita ambil berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kadang-kadang tidak masuk hitungan logika kita. Tapi karena itu kebenaran firman Tuhan, maka kita memilih firman Tuhan. Nah, ini yang disebut sebagai respon yang benar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengalami pertumbuhan dari yang bereaksi menjadi berespon dan akhirnya menjadi berespon benar. Nah, untuk kita bisa mengalami respon yang benar, kita harus mengalami pemulihan-pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam jiwa kita. Dan tentunya kita harus ambil komitmen untuk ambil tanggung jawab supaya pemulihan terhadap jiwa kita itu berlangsung dengan baik. Nah, kita mengenali tanda-tanda yang terjadi dalam jiwa kita yang membutuhkan pemulihan. Nah, saudara, kita akan belajar tentang perbendaharaan hati. Nah, di dalam pembendaharaan hati ada memori bawah sadar, artinya yang kita simpan, yang kita nggak sadar, dan itu bisa membuat respon otomatis, ya, membuat respon otomatis terjadi. Nah, banyak kali kita tidak menyadari bahwa di alam bawah sadar kita menyimpan banyak hal. Apa yang kita simpan, yaitu peristiwa yang baik dan yang tidak baik. Jadi peristiwa yang baik dan yang tidak baik. Nah, kecenderungan manusia adalah mengingat peristiwa yang baik, peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang mendatangkan sukacita. Tapi kecenderungan manusia adalah melupakan peristiwa-peristiwa yang tidak baik, yang menyakitkan, yang melukai. Nah, kita lupakan. Tapi masalahnya, waktu kita lupakan itu bukan berarti itu hilang. Tapi dia akan semakin masuk ke dalam bawah sadar kita, dan
Ini berbahaya. Nah, peristiwa yang baik dan tidak baik itu adalah rasa senang, yang tidak baik menimbulkan rasa sakit, menimbulkan kemarahan, dan menimbulkan ketakutan. Nah, itu yang saudara nanti kita akan belajar. Apakah ada muncul rasa sakit ketika pemicu datang, lalu menimbulkan rasa sakit, dan akhirnya kita lakukan sesuatu. Nah, apakah ketika kita mengingat atau diingatkan tentang peristiwa di masa lalu dan menimbulkan kemarahan, dan akhirnya kita melakukan sesuatu yang sudah menjadi gaya hidup kita, termasuk juga ketakutan. Nah, kita lihat ya, kita lihat. Nah, memori bawah sadar yang menyimpan peristiwa yang baik dan tidak baik itu akhirnya melahirkan sebuah atau pelarian-pelarian. Jadi bukan hanya satu pelarian, tapi ada banyak pelarian-pelarian. Nah, apa itu pelarian-pelarian? Misalnya pelariannya larinya ke makanan. Ada orang stres, dia larinya ke makanan, makanya badannya cepat gemuk. Dan dia berusaha diet, nggak bisa. Bukan nggak bisa, kenapa? Karena dia nggak membereskan akarnya, dia cuma mengatur pola makannya. Nah, memang kelihatannya untuk beberapa waktu bisa. Misalnya untuk 3 hari, untuk seminggu, bahkan bisa juga untuk 1 bulan. Tapi juga bisa 3 bulan. Tapi setelah itu mereka akan kembali lagi ke makanan. Loh, kok saya tambah gemuk lagi ya? Kenapa ya? Karena dia cuma bereskan pelarian-pelarian saja. Nah, ada orang yang lari ke makanan. Bisa contoh ya, satu kali saya melayani di Sumatera, sebetulnya lagi training coach. Nah, waktu itu saya sudah bagi para peserta dengan grupnya masing-masing, tapi ada satu bapak yang dia tidak ada di dalam grup. Ternyata dia bukan peserta, tapi diminta panitia untuk mengatur sound system. Tapi dia mengikuti training yang kami jalankan pada waktu itu. Dan akhirnya saya dekati dia, lalu saya mulai coach. Nah, permasalahannya adalah dia overweight dan mau turun berat badan susah banget katanya. Saya udah coba Pak katanya. Udah coba makan obat, udah coba diet dan sebagainya. Ya, awalnya sih berhasil, tapi saya kembali lagi ke sana. Dan akhirnya saya mulai gali. Nah, gali apa? Saya mulai gali di masa lalunya yang tersimpan di bawah sadar. Saya mulai tanya seperti ini. Apa sih yang menyebabkan kamu suka makan dan menghabiskan makanan? Nah, itu, suka makan berbeda dengan menghabiskan makanan, tapi dia terangkap suka makan dan menghabiskan makanan. Misal contoh, kalau istrinya nggak habis makanannya, dia secara refleks, secara respon otomatis diambil dari istrinya dan dihabiskan makanan. Nah, begitu juga ketika anaknya makan dan nggak habis gitu, tanpa sadar itu respon otomatis terjadi, dia ambil piring anaknya lalu dia makan. Makanya dia nggak bisa sembuh-sembuh, nggak bisa diet gitu ya. Lalu saya mulai gali, dan akhirnya Tuhan tolong dia menemukan, oh iya Pak, ternyata waktu kecil saya ditanamkan. Tanamkan oleh orang tua, makan harus habis. Nah, kenapa? Kalau enggak nasi itu nangis loh katanya. Kalau kamu enggak habiskan. Nah, satu kali ketika dia enggak lakukan itu, dia dapat konsekuensi, dia dapat hukuman. Nah, hukuman itulah yang menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit dan menimbulkan kemarahan serta ketakutan. Kenapa? Kalau dia nggak habis, lalu ada disiplin. Makanya dia habiskan. Nah, itu peristiwa itu, baik yang tidak baik atau tidak baik, masuklah ke dalam alam bawah sadar dia, yang akhirnya mengatur dia secara otomatis. Tanpa sadar, tanpa dipikir panjang lagi, dia akan lakukan itu. Nah, saya menolong dia untuk dia sembuh dari masa lalu. Dan saya belum ketemu lagi sih ya, saya mau tahu hasilnya seperti apa. Tapi biasanya ketika saya menolong seseorang sembuh dari masa lalu, biasanya dia menang. Dia tidak lari lagi ketika ada peristiwa yang memunculkan masa lalu tersebut. Nah, ada orang juga larinya ke seks.
Ada orang larinya ke seks. Misalnya ada satu contoh ya, seorang pria tanpa sadar waktu dia remaja dia melihat binatang anjingnya di rumahnya itu bersetubuh sesama anjing gitu. Dan dia melihat, dia waktu itu masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Tapi saudara, itu masuk ke dalam alam bawah sadar dia dan membuat dia senang kalau lihat anjing yang lagi berkelamin, bersetubuh. Nah, tanpa sadar, saudara, peristiwa yang menyenangkan itu membuat dia cari pelarian. Nah, pelariannya apa? Ya, pelariannya ke pornografi, pelariannya kemana? Ya, ke blue film, ke gambar-gambar pornografi, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak hal. Ada juga yang pelariannya bersembunyi, karena ketakutan bersembunyi. Ya kan menimbulkan ketakutan, jadi dia bersembunyi. Ada banyak hal, saudara. Orang bersembunyi itu karena apa? Nah, biasanya sebagian besar orang bersembunyi karena ketakutan. Nah, zaman sekarang bukan bersembunyi di bawah meja atau sebagainya, tapi bersembunyi tidak ambil tanggung jawab dan tidak melakukan bagiannya. Kenapa? Karena ada ketakutan yang di masa lalu. Ada orang lari ke narkoba, ada orang lari ke rokok, ada orang lari ke alkohol, ke game, marah, belanja. Ada orang yang lariannya belanja untuk menyenangkan gitu. Jadi kalau dia lagi stres, dia pergi ke mall, dia keliling, dia belanja, pulang senang gitu. Tapi itu sebuah pelarian yang tidak akan memerdekakan dia. Dan kenapa dia lakukan tersebut? Karena udah jadi gaya hidup. Kenapa kamu sih suka belanja? Iya, kalau saya suka belanja kalau lagi stres. Nah, saya punya teman yang punya istri, dikasih tahu kalau lagi bete, lagi banyak masalah dan sebagainya, nah dia pergi ke mall. Dia pergi ke mall, dia kelilingin mall, lalu dia belanja, happy dan sebagainya. Pulang selesai, saudara. Tapi ketika dia ngerti ini, wah ternyata itu pelarian ya, tanpa sadar. Nah, akhirnya dia mengalami pemulihan dari masa lalu, nah sembuh, saudara. Jadi dia bisa mengatur dengan baik cara belanja sesuai dengan kebutuhan dan bukan sesuai dengan keinginan. Ada juga pelariannya pesta pora. Ada juga larinya ke pekerjaan. Makanya ada alcoholic work itu hati-hati. Jangan-jangan dia lari dari apa? Dari rasa sakit, dari kemarahan, dari ketakutan di masa lalu, larinya ke pekerjaan. Menyibukkan diri dengan pekerjaan. Dan ada juga yang larinya ke pelayanan. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan biasanya larinya ke pelayanan. Misalnya dia mau menutupi rasa sakitnya, ya udah dia fokus ke pelayanan. Dia mau menutupi rasa takutnya, dia larinya ke pelayanan dan sebagainya. Akibatnya, saudara, pelarian-pelarian ini menjadi tempat aman bagi mereka. Untuk apa? Untuk memenuhi apa yang muncul di alam bawah sadar mereka. Berasal dari alam bawah sadar mereka. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Pelarian ini akan terjadi ketika ada pemicu atau perangsang. Nah, apa itu pemicu atau perangsang? Pemicu atau perangsang itu yang saya sudah sering katakan adalah bos. Bos itu bukan pemimpin perusahaan atau apa ya, tapi bos itu singkatan dari barang, dari orang, dari situasi. Ada orang yang terluka karena barang. Misalnya terluka karena kacua. Di waktu kecil histeris karena kacua. Dan akhirnya sampai dia dewasa pun ketika ada kacua muncul, dia bisa histeris. Dan dia bisa lari bersembunyi. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, kita pikir ini biasa. Ya Pak, normal lah Pak. Kacua kan geli Pak. Ya kalau geli, oke ya. Tapi kalau itu berasal dari masa lalu yang menimbulkan ketakutan dan akibatnya bersembunyi, nah ini yang perlu mengalami kesembuhan. Ada juga pemicunya orang. Ketika orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tiba-tiba muncullah kemarahan kita,
Maka untuk menutupi atau mengatasi kemarahan itu, kita lari kepada pelarian. Jadi ketika pemicu perangsang itu muncul, ya, maka akibatnya saudara bisa lihat di atas itu ada garis setengah lingkaran. Nah, lari ke memori dan akhirnya lari ke pelarian. Jadi pemicu itu membangkitkan apa yang ada di dalam memori kita. Nah, saudara, sayangnya nih ya, makanya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau kita belajar bersama-sama. Kita tidak cukup mengatasi peristiwa yang baik yang tidak baik yang kita simpan di alam bawah sadar kita. Kenapa? Karena ada penyebabnya. Nah, ada penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah situasi atau perlakuan yang dialami sejak dalam kandungan. Ini dia, sejak dalam kandungan. Nah, ketika ini terjadi sampai sekarang dan itu belum mengalami kesembuhan, maka pelarian-pelarian ini menjadi favorit dalam kehidupannya, menjadi kesukaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ketika ini yang ada di dalam alam bawah sadar muncul, baik rasa senang, rasa sakit, kemarahan, dan ketakutan, maka mereka akan lari ke pelarian. Nah, ini dia. Untuk apa? Untuk mengatasi sementara ini. Nah, kemarin kita sudah belajar minggu lalu ya, bahwa minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ingat ini, penderitaan merobek jiwa. Jadi suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami sejak dalam kandungan itu sudah merobek jiwa. Pertanyaannya kemarin sudah dijawab, Pak, kalau kita sudah percaya Yesus, apakah jiwa kita mengalami pemulihan? Belum. Hanya roh kita yang dipulihkan oleh Tuhan, dihidupkan kembali. Nah, jiwa kita merupakan tanggung jawab kita untuk tiap saat mengalami pemulihan. Nah, kita akan belajar, saudara. Kita akan belajar fase-fase yang bisa terjadi perlakuan kasar atau perlakuan yang melukai atau situasi yang melukai yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita akan menelusuri jiwa yang terluka melalui fase-fase kehidupan. Ada beberapa fase di sini. Yang pertama adalah masa di dalam kandungan. Masa di dalam kandungan. Memang kebenaran ini tidak terlalu ditekankan. Kenapa? Karena banyak orang bilang bahwa masih di dalam kandungan mah belum ngerti apa-apa, Pak. Makanya kan ada aborsi, wah nggak apa-apa, itu kan belum jadi bayi. Padahal menurut medis ketika sperma pria ketemu dengan ovum wanita, disitulah udah terjadi kehidupan. Jadi nggak usah tunggu 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, saat ketemunya sperma pria dengan ovum wanita, disitulah sudah terjadi kehidupan. Dan karena terjadi kehidupan, nah disitulah juga menjadi tempat di mana si janin bayi ini bisa mengalami luka-luka. Loh, bagaimana dia bisa mengalami luka? Apa yang dialami oleh orang tua, khususnya ibu. Ibu yang sedang mengandung anak tersebut, itu secara langsung dialami oleh anak yang di dalam kandungan. Saya kasih contoh firman Tuhan. Satu kali Maria yang telah mendapatkan kunjungan malaikat Jibril bahwa dia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Nah, dia sudah terima itu, lalu malaikat itu bilang juga Elizabeth juga telah mendapatkan itu. Nah, Maria kunjungan ke rumah Elizabeth. Nah, waktu Maria sampai ke rumah Elizabeth, biasanya orang Yahudi selalu mengatakan Shalom ketika memasuki rumah. Jadi waktu Maria memasuki rumah Elizabeth, Maria ngomong Shalom. Nah, Alkitab kita menuliskan, dikatakan bayi atau anak yang di dalam kandunganku melonjak kegirangan. Jadi si Yohanes Pembaptis
yang waktu itu belum tahu dikasih namanya Yohanes Pembaptis, itu ada di dalam kandungan Elizabeth, dan dia bisa tahu bahwa Maria datang mengunjunginya. Padahal dia masih ada di dalam kandungan, kurang lebih pada waktu itu usia kandungan Elizabeth itu 6 bulan. 6 bulan. Nah, tapi si bayi ini melonjak kegirangan. Nah, artinya apa, saudara? Apa yang terjadi di luar itu bisa memberi dampak kepada anak yang ada di dalam kandungan. Nah, penderitaan ini bisa mulai di sini, saudara. Misalnya contoh, kalau orang tuanya ribut, konflik, istrinya lagi mengandung, lalu konflik dengan suami konflik dengan istrinya, kita berpikir nggak ada pengaruh terhadap anak di dalam kandungan. Sangat dipengaruhi. Misalnya ketakutan yang dialami oleh ibu. Apakah itu tidak mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungannya? Sangat mempengaruhi. Nah, ini sayangnya banyak kali kita nggak tahu apa yang terjadi ketika kita ada di dalam kandungan. Kecuali ibu kita cerita. Dan kadang-kadang kan juga lupa. Nggak tahu apa yang terjadi gitu. Aduh, udah lupa itu, udah 30 tahun yang lalu, udah 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, apa ya yang terjadi ya gitu. Nah, ada yang teringat biasanya ekstrim. Peristiwa ekstrim bisa terjadi. Misalnya contoh gini. Waktu di dalam kandungan, papanya bangkrut. Nah, lalu terjadi konflik besar antara papa dan mamanya. Tapi dia masih di dalam kandungan. Nah, ibunya pasti ingat itu. Kenapa? Karena itu peristiwa ekstrim. Tapi ada yang tidak terjadi peristiwa ekstrim, tapi itu juga menimbulkan dampak negatif terhadap anak yang ada di dalam kandungan. Misalnya contoh juga ketika anak itu mau digugurkan. Ada benda asing masuk ke mulut ibunya, lalu masuk ke dalam lambung perut ibunya, apakah tidak memberikan dampak kepada anak yang ada di dalam kandungannya? Pasti. Anak itu pasti dalam ketakutan. Nah, saudara, saya dorong Bapak Ibu Saudara yang dengar kebenaran ini berdoa sama Tuhan. Supaya Roh Kudus yang singkapkan. Kenapa? Karena ini di dalam masa kandungan banyak orang nggak tahu. Tapi saudara, ini beratnya di sini. Hampir 50% lebih, saudara, luka-luka itu muncul di dalam masa kandungan. Walaupun orang tuanya tidak bermaksud melukai. Misalnya contoh juga, saya mau anak laki, tapi yang lahir anak perempuan. Atau saya mau anak perempuan, yang lahir anak laki. Kita berpikir nggak pengaruh sama anak di dalam kandungan. Pengaruh. Sangat pengaruh. Nah, karena kita nggak ngerti kan, akhirnya kita anggap biasa. Tapi sebetulnya anak itu sudah mulai lahir dalam keadaan jiwa yang terluka. Tapi karena kita tidak tahu, kita nggak bisa menolong diri kita sendiri untuk kita mengalami kesembuhan. Nah, makanya malam hari ini kita perlu belajar, tanya sama Roh Kudus, ada nggak luka-luka yang melukai jiwaku ketika aku ada di dalam kandungan? Nanti Roh Kudus akan kasih tahu. Nah, biasanya akan muncul ketika Roh Kudus izinkan pemicu. Nah, barang orang situasi terjadi, lalu muncul luka tersebut dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk apapun yang menjadi reaksi negatif. Nah, kita mesti peka itu. Karena Roh Kudus sedang memunculkan luka tersebut. Nah, gimana caranya? Ya caranya tentu mengampuni orang tua terlebih dahulu. Baik mereka sengaja atau tidak sengaja, ya keputusan kita mengampuni. Kenapa? Karena pengampunan yang saya bilang bukan untuk kepentingan mereka. Pengampunan itu untuk kepentingan kita pribadi. Kalau orang tuanya sudah meninggal, apa untungnya? Tapi
kita yang diuntungkan ketika kita melepaskan pengampunan ya. Jadi ini masa di dalam kandungan. Yang kedua, saudara, masa usia lahir sampai 5 tahun. Lahir, karena kalau baru lahir kan dihitung 1 hari kan, nanti tahun berikutnya baru 1 tahun, berarti kan dianggap ulang tahun 1 tahun kan, berarti waktu lahir 0 sampai 5 tahun. Nah, masa ini adalah masa di mana peranan ibu sangat penting. Coba saudara perhatikan baik-baik ya, istri-istri yang sudah melahirkan anak-anak ya, biasanya bayi yang sudah lahir itu dibawa kepada ibunya. Untuk apa? Untuk dipeluk, untuk dicium. Ini penting, saudara, untuk dipeluk, dicium. Dan peranan ibu di sini sangat dominan. Peranan ibu sangat dominan. Tapi bukan berarti bapak enggak berperan di sini. Coba aja saudara perhatikan anak yang lahir, bapaknya enggak hadir karena lagi kerja gitu kan, atau lagi di luar kota. Kelihatannya sepele gitu ya. Enggak, saudara. Agak. Anak itu dari kandungan udah tahu. Dia punya bapak, dia punya ibu. Kenapa? Ingat lo baik-baik, manusia adalah makhluk roh. Jadi roh itu tidak bisa dibatasi oleh dinding perut. Nggak bisa. Jadi waktu dia lahir ada kerinduan untuk dia mendengar suara-suara yang dia selalu dengar ketika dia masih ada di dalam kandungan. Nah, waktu saya mengerti ini, saya bersyukur waktu Grace lahir, saya ada. Walaupun di dalam masa kandungan, saya membuat jiwa dia terluka. Saya mengalami proses pemulihan dengan dia, untuk apa? Untuk mengalami kesembuhan jiwa yang terluka. Nah, di masa 0-5 tahun ini, peranan ibu sangat penting. Nah, kalau di luar negeri, khususnya di Eropa ya, di beberapa negara, ibu yang melahirkan, itu suami istri itu bisa cuti bisa 2 tahun. Kenapa? Karena suami istri itu mau fokus kepada anak usia tersebut. Tapi sayang di Indonesia beda ya. Beda, 3 bulan udah kerja. Anaknya diserahkan sama suster, atau sama siapa kakek neneknya dan sebagainya. Ini the golden age katanya. Ini masa emas. Ketika usia di sini ada banyak luka-luka, nah ini juga bahaya, saudara. Sebetulnya yang disebut golden age bagi saya sebetulnya di masa kandungan. Ya walaupun oke lah, banyak orang tidak terlalu menganggap penting masa dalam kandungan. Nah, masa 0 sampai 5 tahun, kenapa peranan ibu sangat dominan? Nah, ini penting. Nah, kalau di usia ini orang tuanya sering konflik, ribut. Coba tanya anak-anak saudara. Wah, Pak, udah lupa, Pak. Iya, secara logika lupa. Tapi secara roh tidak. Dan secara alam bawah sadar dia menyimpan. Hampir banyak ketika saya melayani para pria, nggak ingat masa usia 0 sampai 5 tahun apa ya yang terjadi ya, peristiwa-peristiwa apa yang melukai saya, nggak ingat. Nah, ini lagi kembali peranan Roh Kudus. Minta tolong Roh Kudus, ingatkan di masa ini saya mengalami penderitaan nggak? Ingat loh tadi ayat di Amsal dikatakan penderitaan merobek jiwa. Penderitaan itu banyak hal, susah, orang tua ribut, dan lain sebagainya, itu melukai. Nah ini di masa usia 0-5. Nah sekarang masa 6-11. Nah masa 6-11 nih Bapak sangat berperan penting. Tapi sayangnya ketika kita nggak ngerti ini, kita menyerahkannya ya udah kepada istri kita aja. Nah, di masa 6-11 ini, Bapak harus dominan. Memberikan, kita nanti belajar lebih dalam lagi yang saya sudah ajarkan, 4 hal penting itu, identitas, rasa aman, potensi, dan otoritas moral. Nah ini di usia ini.
Nah, ada banyak anak-anak di sini tidak diperlengkapi. Dan akhirnya ketika masuk masa usia 12-19 tahun, anak-anak sudah nggak dekat sama orang tua. Di usia 0 sampai 11 tahun, kemanapun orang tua pergi, anak mau ikut. Tapi di usia 12 sampai 19 tahun, anak-anak dipaksa baru mau ikut. Kalau suruh pilih, enggak, aku di rumah aja deh. Enggak, aku main sama temen aja deh. Enggak mau ikut dah. Nah, inilah fase-fase kehidupan yang bisa terjadi penderitaan-penderitaan, baik secara fisik, baik secara emosional, yang mengganggu rusaknya jiwa-jiwa di sini, jiwa kita. Nah, kita lanjut ya. Lalu masa apa? Nah, masa 20 tahun sampai masa pranikah. Masa 20 tahun sampai pranikah ini bisa terluka kenapa? Karena perlakuan bos yang pilih kasih, kata-kata bos yang menyakitkan, goblok lu kerja gini aja nggak bisa lu. Nah, kita pikir itu biasa, enggak. Itu pasti melukai jiwa kita. Lalu mulai bangun hubungan ya dengan calon pasangan hidup, bisa melukai atau dilukai, kan terjadi penderitaan di sini. Lalu masuk pranikah di usia ini. Nah, yang selanjutnya adalah masa menikah sampai sekarang. Masa menikah, rumah tangga, konflik pasti terjadi. Nah, itu pasti melukai. Saudara suka atau tidak suka, itu pasti melukai. Apa yang pasangan hidup kita lakukan, apa yang kita lakukan, tanpa sadar kita bisa saling melukai. Nah, sayangnya banyak suami istri ketika saling melukai, tidak tuntas menyelesaikannya. Tidak tuntas membereskannya. Dan akhirnya menimbulkan luka. Nah, yang bahayanya orang tua yang terluka, ketika tidak bisa membalas kepada pasangannya, akhirnya dia lakukan kepada siapa? Pelampiasannya. Pada siapa? Anaknya. Nah, jadi anaknya juga terluka. Nah, saudara, masa menikah sampai sekarang, saudara, banyak luka-luka yang terjadi khususnya hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Pak, tapi kan mereka udah di dalam Tuhan, tapi mereka kan pelayanan dan sebagainya. Lihat aja, saudara. Kalau lihat orang jiwanya terluka atau tidak terluka, jangan dalam keadaan baik. Ketika ada bos terjadi, di situ saudara bisa lihat. Apakah dia terluka atau tidak terluka. Nah, kalau dalam keadaan baik, nggak muncul. Yang ada di dalam alam bawah sadar kita nggak muncul. Tetapi kalau ada bos, nah mulai muncul, keluar, larinya kepada pelarian. Ada yang marah, ada yang mementingkan diri sendiri, ada yang menyakiti orang lain, ada yang bersembunyi, ada yang lari ke rokok, ke minuman keras, ada yang lari ke makanan, dan lain sebagainya yang tadi kita sudah bahas. Nah, inilah fase-fase yang kita perlu selidiki. Nah, saya tahu kita terbatas waktu dan memang agak sulit via Zoom ini untuk kita mendeteksi satu-satu. Makanya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, khususnya wanita, suami istri ya, nah mulai berani terbuka. Mulai berani terbuka apa? Yuk, mulai bedah. Di dalam masa kandungan, pernah nggak Roh Kudus ingatkan? Nah, masuk ke masa-masa ini. Ada nggak luka-luka yang melukai kehidupan kita? Nah, kita berpikir, itu mah udah masa lalu, Pak. Nggak usah diungkit-ungkit lagi, Pak. Nah, kan tadi saya bilang, kecenderungan manusia selalu melupakan yang sakit, melupakan yang menderita, melupakan yang melukai. Kenapa? Aduh, kalau ingat itu, Pak, aduh sakit banget, Pak. Udah deh, lupain aja. Nah, masalahnya lupain itu tidak menyelesaikan masalah. Sebetulnya Tuhan
dengan kebaikannya suka pakai BOS itu untuk memunculkan. Cuma karena kita belum sadar, kita lari ke pelarian. Setelah kita merasa lega, nah, kita lepas lagi. Tapi itu terjadi berulang-ulang. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah ikatan. Dan akibatnya, saudara, kita nggak akan maju-maju. Kenapa? Karena ya selalu dihambat dengan jiwa yang terluka, jiwa yang terluka, jiwa yang terluka, jiwa yang terluka. Nah, itu yang harus mengalami kesembuhan-kesembuhan. Nah, saudara, di Alkitab kita ada beberapa contoh yang keluar dari fase penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Contoh Yusuf. Yusuf itu banyak penderitaan yang dia alami. Ya, nggak tahu waktu di masa kandungan yang memang tidak diceritakan. Tapi waktu dia hadir bersama-sama kakaknya, sampai di usia mungkin sekitar ya 12-13-an, dia mengalami penderitaan-penderitaan. Mengalami sinis dari kakaknya, sindiran, perlakuan kasar, tapi dia bisa keluar dari luka tersebut. Dia tidak mau hidup dalam luka tersebut, dia mengalami kesembuhan. Contoh yang kedua, Daud. Daud itu sebetulnya orang yang tertolak. Makanya dia pernah nulis di Mazmur ya. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi engkau menyambut aku. Berarti apa? Berarti ada kemungkinan dia pernah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Kalau kita lihat kisahnya, memang dia tidak dianggap. Tidak dianggap penting oleh ayahnya. Kenapa? Karena acara besar. Seorang nabi terkenal datang ke daerahnya, undang satu keluarga Isai, untuk makan bersama-sama dengan Samuel, Nabi Samuel. Daud nggak diajak. Coba saudara bayangkan. Terluka nggak? Terluka sebetulnya. Terluka. Tapi Daud belajar. Walaupun ada beberapa hal, nanti kita kalau ada kesempatan, kita akan bahas bagaimana Daud hidup dalam penderitaan yang merobek jiwanya dan bagaimana dia bisa keluar. Tapi dia ngalami itu. Nah, kita perlu belajar di sini. Kita perlu belajar untuk berani terbuka sama Tuhan dan berani terbuka sama pasangan. Nah, kalau kita nggak bisa sama pasangan, nggak ada. Karena Tuhan pakai orang lain, saudara, untuk menolong kita, menyembuhkan kita. Jadi kita mesti berani terbuka. Aku pernah terluka loh. Tuhan ingatkan aku. Tolong aku dong, doain supaya aku bisa mengalami kesembuhan. Nah, kalau enggak, saudara, ini akan berulang. Luka itu yang dibiarkan makin lama makin besar. Jadi mesti dibereskan, mesti disembuhkan. Ya, jadi pelajaran pada hari ini atau malam ini kita belajar bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami sejak di masa kandungan sampai sekarang itu melukai jiwa kita. Namanya terluka tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Yang namanya terluka harus diobati. Kalau dibiarkan makin lama, makin bahaya luka tersebut. Dan bisa menghancurkan hidup kita. Walaupun kita sudah jadi anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa di sorga, hamba kami yang belajar melalui via Zoom ini. Ada peristiwa-peristiwa yang kami tidak tahu. Secara akal pikiran kami tidak tahu. Secara ingatan kami tidak ingat. Tuhan, Allah Roh Kudus, tolong kami untuk dimunculkan ke permukaan. Supaya kami bisa mengalami kesembuhan. Supaya kami bisa mengalami pemulihan. Supaya kami bisa memiliki jiwa yang sehat, yang kuat, Tuhan. Karena ketika kami memiliki jiwa yang sehat, yang kuat, maka kami bisa mengalirkan apa yang terjadi di dalam roh kami kepada jasmani kami, kepada tubuh kami, Tuhan. Hamba berdoa bahwa setiap kami, Tuhan, Roh Kudus beracara, bekerja, menjamah kami. Jangan biarkan pelajaran ini hanya sampai sebatas pengetahuan kami saja.
Tapi tolong pelajaran ini menyembuhkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Nanti saya minta Pak Ferry untuk mimpi